Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmadi Nur dari kelas 65 pagi. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang telah diberikan dosen kepada saya. Yang pertama, keterkaitan antara reformasi birokrasi, re-eventing governance, dan good governance beserta contohnya. Sebelum itu, mari kita bahas apa itu reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi adalah upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan, terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan, ketelaksanaan, dan sumber daya manusia aparatur. Apa saja indikator kinerjanya? Menurut Dwianto, yang pertama produktivitas. Konsep produktivitas tidak hanya mengukur tingkat efisiensi, tetapi juga efektivitas dalam pelayanannya. Yang kedua yaitu kualitas layanan. Isu mengenai kualitas layanan cenderung menjadi semakin penting dalam menjelaskan kinerja organisasi pelayanan publik. Dengan demikian, kepuasan masyarakat terhadap layanan dapat dijadikan indikator kinerja organisasi publik. Keuntungan utama menggunakan kepuasan masyarakat sebagai indikator adalah informasi mengenai kepuasan masyarakat seringkali tersedia secara mudah dan murah. Yang ketiga yaitu responsivitas. Responsivitas adalah kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, dan mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Yang kedua yaitu re-eventing government. Apa itu re-eventing government? Re-eventing government itu mewirausahakan birokrasi. Kalimat mewirausahakan birokrasi adalah bukan bagaimana birokrasi tersebut melakukan wirausaha untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Namun mewirausahakan birokrasi di sini berarti mengubah sistem atau pengaturan birokrasi yang kaku, kulturis, dan irasional menjadi lebih baik dan mengadopsi sistem privat sektor dalam menjalankan manajemen. Sebab pertama yaitu organ pemerintah yang gemuk dan lamban sehingga cenderung bersifat spending daripada mendatangkan profit dalam wilayah fiskal. Yang kedua, pelayanan publik yang tidak efektif dan lambat sehingga melahirkan ketidakpercayaan masyarakat pada kapasitas pemerintah dalam penyelenggarakan pelayanan publik. Yang ketiga yaitu good governance. Apa itu good governance? Good governance adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun secara administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal dan politikan framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha. Good governance di Indonesia belum dapat dikatakan berhasil sepenuhnya sesuai dengan cita-cita reformasi sebelumnya. Masih banyak ditemukan kecurangan dan kebocoran dalam pengelolaan anggaran dan akuntansi yang merupakan dua produk utama good governance. Akan tetapi, hal tersebut tidak berarti gagal untuk diterapkan. Banyak upaya yang dilakukan pemerintah dalam menciptakan iklim good governance yang baik. Di antaranya ialah mulai diupayakannya transparansi informasi terhadap publik mengenai APBN sehingga memudahkan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam menciptakan kebijakan dan dalam proses pengawasan pengelolaan APBN dan BUMN. Keterkaitan di antara ketiganya adalah, mari kita lihat video selanjutnya. Kaitan reformasi birokrasi, good governance, dan re-eventing government. Di dalam menciptakan pemerintahan yang baik atau good governance, muncullah istilah reformasi birokrasi. Reformasi merupakan merubah atau membuat sesuatu ke arah yang lebih baik, dan birokrasi merupakan suatu sistem pemerintahan yang dijalankan oleh pegawai pemerintah atau dengan kata lain dapat disebut sebagai birokrat. Jadi, reformasi birokrasi merupakan suatu arah pergerakan atau perubahan dalam perbaikan jalannya pemerintahan terhadap pelayanan permasyarakatan dalam upaya mewujudkan good governance.
Tujuan dari adanya reformasi birokrasi yaitu sebagai upaya dalam mewujudkan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan ideal, yaitu good governance. Good governance memiliki 3 komponen dalam pelaksanaannya sebagai suatu sistem yang harus saling bekerja sama, menjaga keseimbangan dan saling mengontrol. 3 komponen tersebut yaitu pemerintah atau government, rakyat atau citizen, dan usahawan atau bisnis. Guna mewujudkan good governance, manajemen publik perlu mengarahkan sektor-sektor strategik yang dapat mempercepat terwujudnya pelayanan prima kepada masyarakat. Untuk mencapai tujuan mulia dalam pelayanan publik, maka harus dilakukan penataan administrasi negara dan birokrasi pemerintahan dalam rangka membangun kinerja pemerintahan yang efektif, efisien, dan profesional. Perubahan sikap pemerintah dari perilaku yang lamban, birokratis, kaku menjadi perilaku yang terampil, efisien, akomodatif, maka akan menempuh cara re-eventing government. Dalam re-eventing government, perencanaan strategik diperlukan agar jalannya organisasi dapat mengarah pada tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Perumusan visi misi dan strategi diperlukan untuk menjembatani tujuan dan sasaran yang akan dicapai tersebut. Strategi planning instansi pemerintah memerlukan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis nasional dan global. Soal yang nomor 2, contoh studi kasus good government. Keterkaitan dengan 3 konsep tersebut. Analisis penerapan prinsip good governance di kantor Samsat Amurang. Samsat terdiri dari 3 instansi, yaitu kepolisian, Dispenda, dan Jasa Raharja yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah. Kepentingan masyarakat berdasarkan tugas dan tanggung jawab yang diembankan. Dari analisa yang dibahas di dalam penelitian ini diperoleh bahwa dalam pelaksanaan prinsip-prinsip good governance telah sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah. Prinsip-prinsip good governance di kantor Samsat Amurang telah diupayakan agar dapat berjalan dengan baik, yaitu prinsip kewajaran dalam pelaporan, akuntabilitas pelayanan, transparansi pelaporan yang berkaitan dengan tanggung jawab dan pajak oleh kantor Samsat Amurang, dan penerapan prinsip good governance, yaitu prinsip responsibilitas yang berkaitan dengan pelayanan dan kenyamanan masyarakat sedang diupayakan oleh kantor Samsat untuk dilaksanakan semaksimal mungkin untuk kenyamanan masyarakat. Sekian penjelasan yang dapat saya paparkan, lebih dan kurang saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.